Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah. Para wali murid dan anak-anak sekalian, sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan sholat dan zakat, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal kebaikan kita dan sekaligus untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatullah wassalamu semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membimbing umatnya dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar, yaitu jalan menuju ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali murid dan anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa sholat dan zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang 5, yang mana seorang muslim ketika sudah berikrar, bersaksi, mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu Allah memberitahukan pada kita semuanya sebagai seorang muslim, yaitu untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mensejajarkan zakat dengan sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan setiap dalam firman-Nya dalam Al-Quran memerintahkan sholat pasti diiringi dengan perintah untuk zakat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sholat adalah merupakan hubungan vertikal, hubungan langsung, hablum minallah, antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Alangkah indahnya bahwa seorang muslim bila ditakdirkan oleh Allah masih mau dan mampu mendirikan sholat, karena sholat adalah merupakan kenangan yang terindah ketika kita besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat adalah merupakan ibadah sosial yang sangat mulia, sehingga zakat ini bisa membantu meringankan saudara-saudara kita seiman dan seagama. Pemirsa yang budiman, Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian, maka di sini perlu saya terangkan bahwasanya sholat adalah merupakan media untuk mengenalkan diri, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tinggi lagi. Alangkah naifnya seorang yang mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak pernah melakukan sholat. Sholat hanya setahun sekali ketika hari raya Idul Fitri atau mungkin Idul Adha. Setelah itu dia tidak pernah mendirikan sholat, tapi dia adalah seorang muslim. Demikian juga seorang yang ahli ibadah, sholatnya rutin,
Jumatan rutin, ibadah haji berulang kali, bahkan umroh setiap tahunnya ia menjalankannya. Akan tapi dia tidak pernah menunaikan ibadah zakat. Nah, disinilah kaitannya antara zakat dengan sholat adalah sangat erat sekali, sehingga tidak bisa dipisahkan sama sekali antara keduanya. Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anakku sekalian, bahwasanya perintah zakat ini selalu nomor 2 setelah sholat. Kenapa? Karena sholat adalah merupakan ibadah yang tertinggi derajatnya, sementara zakat adalah merupakan ibadah sosial yang teramat mulia. Dengan berzakat, maka kita semuanya sudah membantu fakir miskin, anak-anak yatim dan orang-orang terlantar. Dengan demikian, mereka semuanya bisa merasakan dengan kehadiran kita, kehadiran orang-orang yang kaya. Alangkah naifnya orang yang sholatnya rutin, Jumatan, puasa, haji, umroh setiap tahunnya, tapi mereka tidak mempedulikan masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitarnya membutuhkan uluran tangan mereka dengan berzakat, akan tapi dia tidak mempedulikan sama sekali. Dan ini adalah merupakan suatu seorang muslim yang tidak sempurna, yang kurang sempurna. Karena apa? Kesempurnaan orang muslim dalam menjalankan sholat bisa dilihat dari zakatnya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, bagaikan sebuah bangunan, sholat adalah merupakan tiangnya, sementara zakat adalah sebagai penguatnya, sebagai atapnya. Kalau berupa masjid misalnya, sholat adalah merupakan tiangnya, sedangkan zakat merupakan menurnya. Alangkah indahnya ketika masjid terbangun, kemudian di atasnya ada sebuah menur yang megah, akan kelihatan megah dan pantas dilihat dari kejauhan. Itu adalah sebuah masjid. Nah, orang yang sholat saja tidak pernah zakat, maka tidaklah sempurna Islamnya. Oleh karenanya, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya sholat adalah merupakan tiang agama, sholat adalah merupakan suatu ibadah yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, maka zakat adalah merupakan ibadah sosial yang teramat mulia. Karena dengan zakat, maka kita berarti sudah membantu saudara-saudara kita fakir dan miskin. Anak-anak sekalian yang saya cintai, sebelum kami tutup materi ini, nanti anak-anak adalah mengambil satu kesimpulan, apa hubungan antara sholat dan zakat. Perlu diketahui bahwa sholat adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zakat pun juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah selalu mengiringi perintah sholat dengan iringan zakat, sebagaimana sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah, aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukulah kamu sekalian bersama orang-orang yang rukuk. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.